Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri adhamati datika fi kulli waqtin wahid. Alhamdulillah, urang sadayana muji syukur kadat Allah bahwa pada saat ini, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali, bertatap muka kembali, baik secara online ataupun secara offline. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih utuh diberi nikmat sehat, yang lebih pokoknya lagi nikmat iman dan nikmat Islam, karena itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita memiliki banyak keluarga, nikmat kita memiliki banyak sahabat, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malah kitalah yang memiliki perasaan bahwa kita belum bisa seutuhnya bersyukur, belum bisa seutuhnya berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, senantiasa kita selalu memohon kepada Allah agar kita semuanya selamanya ada dalam bimbingan rahmat Allah, ada bimbingan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan kehormatannya semoga tambah-tambah dilimpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'at, kepada seluruh umat-umatnya. Kita berharap memohon kepada Allah agar kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita senantiasa terus menerus oleh Allah diberi kesempatan untuk mengkaji, baik di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Karena memang bertatap muka itu penting, apalagi bertatap muka dengan orang-orang yang senantiasa memiliki ilmu Allah, yang lebih mengembangkan ilmu syariah. Sehingga dalam sebuah keterangan itu disampaikan manzarul alimi, manzarul alim, siapa orang yang ziarah kepada yang berilmu, atau manzarul ulama, siapa orang yang ziarah kepada ulama. Kepada ulama itu dalam arti orang yang memiliki ilmu syara, ya, ilmu Allah. Nah, ka'annama zaron, bahwa kaya-kaya itu ziarah kepadaku, kata Rasul. Itu kaya-kaya ziarah kepadaku, bagaikan gitu. Siapa orang yang berziarah kepada ulama, para alim ulama, ya kita dalam kajian ini kan sama, bertatap muka berziarah lah itu dalam kajian-kajian kayak gini, baik online ataupun offline. Itu sama dengan kita berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, waman zaroni, dalam hadis itu, siapa yang berziarah kepadaku, wajib lahu syafaati. Itu wajib lahu syafaati, wajib dia mendapat syafaatku, wajib dia mendapat syafaat dariku. Makanya ini sangat disarankan kepada umat Islam itu yang memiliki banyak kesempatan materi, ya, untuk umat Islam yang banyak memiliki kesempatan materi dari Allah itu untuk senantiasa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Barang siapa yang berziarah kepada orang yang berilmu, barang siapa yang berziarah kepada orang yang berilmu,
ka'annama zaroni, bagaikan ziarah kepadaku, kata Rasul, bagaikan berziarah kepadaku. Bagaikan ziarah kepadaku. Nah itu. Kemudian waman jaroni, siapa yang berziarah kepadaku. Waman jaroni, siapa yang berziarah kepadaku, wajaba lahu syafaati. Wajaba lahu syafaati, dia wajib mendapat syafaat dariku. Nah, wajib di situ bisa jadi diartikan pasti. Dia pasti mendapat syafaat dariku. Itu. Jadi itu dalam sebuah hadis ya, dalam kitab Lubabul Hadis. Itu disampaikannya dalam kitab Lubabul Hadis bab pertama tentang masalah ilmu. Jadi barang siapa yang berziarah kepada alim ulama, kepada orang yang berilmu, alim ulama itu mohon dipahami, jangan sampai beranggapan yang disebut alim ulama itu orang yang memimpin pesantren, jangan dipahami hanya sebatas itu. Alim ulama itu banyak. Petani juga bisa jadi alim ulama gitu. Yang penting mereka merasa takut oleh Allah. Gitu. Pedagang juga banyak. Apa? Lubabul Hadis, dalam kitab Lubabul Hadis bab pertama. Itu dalam kitab Lubabul Hadis bab pertama itu disampaikan dari tentang bab ilmu. Nah, itu manfaat ziarah kepada Rasul itu. Jadi kalau ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki kemampuan materi, makanya jangan sungkan-sungkan untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah dia akan mendapat syafaat dari Rasul. Makanya wajib lahu syafaati dalam hadisnya itu. Nah, kalau Allah tidak memberikan kesempatan kepada orang yang karena memang secara materi dia tidak ada kemampuan, diberi oleh Allah ketidakmampuan untuk berangkat umroh, untuk berangkat ke Madinah, maka salah satu alternatifnya dia dikasih jalan oleh Allah untuk senantiasa berziarah kepada orang-orang yang berilmu. Karena berziarah kepada orang yang berilmu itu bagaikan ziarah kepadaku, kata Rasul. Sementara siapa yang berziarah kepadaku wajib lahu syafaat. Makanya karena memang kita belum tahu bagaimana keadaan kita dalam kubur, bagaimana keadaan kita di akhirat nanti, maka semaksimal mungkin kita mengupayakan selama kita masih hidup dengan berbagai macam cara agar kita selamat nanti di alam kubur, selamat nanti di akhirat. Nah, maka apapun petunjuk dari Rasul ya kita ikuti. Itu salah satunya. Dan Allah itu maha bijaksana. Tidak mesti kepada orang yang diberi kekayaan, yang tidak diberi kekayaan banyak pun tetap alternatifnya oleh Allah diberi. Salah satunya seperti yang tadi. Maka banyak pahala-pahala ibadah haji yang bisa dilakukan oleh kita semua meskipun kita tidak berangkat melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk berangkat. Tetapi misalkan kalau kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berangkat, ya kita lebih utama untuk berangkat ke sana. Sebelum kita melanjutkan, kita mendoakan dulu kepada semualah, untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, semua umat muslimin muslimat di mana saja berada. Bagi yang pada saat ini Allah memberikan ujian dengan kesehatan, dengan diberi penyakit ataupun diberi kekurangan, ketidaksehatan, ya, dalam arti sedang sakit dan sebagainya, baik lahiriah atau batiniahnya, dan khususnya juga untuk para jamaah, para agnia di mana saja berada, itu semoga Allah cepat menyembuhkannya lahiriah dan batiniahnya.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga untuk yang sedang melaksanakan muamalah dalam arti baik itu perjalanan dagang, ekonomi, bisnis, ataupun bidang jasanya, ataupun yang sedang bertani, apapun yang kategorinya muamalah dalam kerangka mempertahankan kita hidup di dunia ini, maka oleh Allah semoga diberi kelancaran, semoga diberi hasil yang banyak, yang kategori barokah, barokah di dunia dan barokah di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kita mendoakan untuk semua, khususnya untuk kita jamaah yang hadir baik offline ataupun online, ataupun yang tidak ada kesempatan hari ini untuk membuka Zoom-nya, tetap kita mendoakan kepada seluruh jamaah kita, kepada seluruh umat muslimin muslimat yang sedang memiliki program-program baik, yang sedang memiliki tujuan-tujuan yang baik, yang sedang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang baik menurut Allah sesuai dengan syariah, maka kita doakan untuk hasil apa yang kita cita-citakan, dan juga semoga apa yang kita harapkan itu sesuai dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana wa qdi hajatina wa qdi anadaina. Kemudian kita mendoakan juga untuk kita semua, untuk keluarga besar kita semua, anak cucu kita semua, agar senantiasa kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Semoga amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian bagi anak-anak kita yang sedang ada dalam pendidikan, di mana saja menjalankan pendidikannya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, kategorinya sebagai khairun nasi anfa'uhum linnas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadirin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Kang Dede tacan aya tadi ya. King Kusya, ayat King Kusya, siapa King Kusya? Nanti kita beda tuh kan kita lanjut kepada makalah yang ke-14. Tapi sebelumnya, sebelum masuk kepada makalah yang ke-14, kita patut juga untuk menyampaikan berduka cita karena pada hari Selasa, Selasa ya, pada hari Selasa bahwa termasuk guru besar kita, salah satunya yaitu Kang Aang Yusuf, beliau meninggalkan kita semua. Kita doakan ya, karena posisi beliau sekarang tuh ada di alam kubur. Alam kubur itu alam transit. Ketika orang ada di alam transit, mau tidak mau tetap masih membutuhkan doa-doa dari kita. Maka kita mendoakan semoga kepergiannya beliau itu Allah tetapkan dalam iman Islam. Kemudian ilmu-ilmu yang telah diberikan semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Kemudian Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala macam bentuk kesalahan-kesalahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu sebagai duka cita kita kepada beliau, dan ilmu yang
bisa kita amalkan itu untuk senantiasa kita gunakan. Karena memang mau tidak mau ya, salah satu ini kelebihan ya, sedikit kita memberikan satu kelebihan beliau. Kelebihan beliau itu bisa menggerakkan orang yang sedang duduk. Maksudnya begini, ada orang dia tidak bisa bicara, ada orang yang berdiam diri, tidak bisa bicara, tidak bisa gimana, kayaknya ini orang jahil ataupun katakanlah ini orang tuh dianggap bodoh gitu. Tapi ketika bertemu dengan dia, itu seketika bisa menjadi berdiri tegak, bisa bicara lantang. Itu kehebatan beliau. Itu luar biasa. Salah satunya gini Pak Haji, saya pernah, ini mungkin cerita ya, ini cerita, ini fakta, bukan mengarang, bukan. Satu waktu pernah satu majelis dalam sebuah pengajian di daerah Cisayong, di daerah Babakan Jamu, di Lembur Dainanang, Lembur Agus. Itu jamaah banyak, dan termasuk di situ banyak bapak-bapak, ada kakek-kakek juga. Waktu ngaji itu kan biasa kalau di kampung itu kayak sirem, di sisi bari perem, di sisi bari perem kan gitu. Masjid itu besar, tapi yang ada tuh di pinggir. Orang duduk di pinggir semua, di tengah tuh kosong. Banyak yang ngantuk, banyak yang gimana kan gitunya. Padahal dia baru memulai ngaji. Nah, pertama saya dulu saya mungkin menyampaikan beberapa ayat lah dari surah ini, surah apa, dari juz amma. Kemudian setelah saya, kemudian beliau. Jadi beliau memperkuat apa yang kita sampaikan. Jadi matching ya, itunya pembahasannya matching. Saya mungkin memberikan materi dasar, setelah itu beliau, Masya Allah, itu ketika beliau itu nyampe, ketika ikut bareng di situ, dan kemudian beliau itu, bapak-bapak, Anda Muslim bukan? Ya, sudah orang teh Islam lain. Ya teh keur ngaji, tawakir naon cenah gitu. Tuh batur bagus kieu mah nya ieu sare mah sudah keur ngaji teh. Dan itu langsung orang langsung seketika, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang orang kan tadi diam itu langsung wah gitu. Jadi disitulah satu fakta kelebihan beliau luar biasa. Makanya Ustaz Daang itu kalau ngaji ke dia mah kalau ini ya iya. IQ-nya di bawah rata-rata mentok, kalau di bawah rata-rata mentok gitu. Makanya salah satu kelebihannya itu di situ. Jadi Ustaz Daang itu sosok guru besar yang dikatakan cocok untuk bina urijal. Dalam istilah bahasa lain itu bina urijal. Bina urijal itu adalah kaderisasi. nah Itu jadi mengkader orang. Sehingga orang diam itu, orang duduk-duduk saja bisa lari seketika. Orang tidak memiliki dah saya makieu kayak yang mengeluh hidupnya. Kayak yang mengeluh, tapi ketika bertemu dia muncul semangat yang luar biasa. Itu ya, itu satu hal. Itu yang perlu kita simak dari kelebihan dia. Itu yang bisa saya serap. Dan itu maaf, ini bukan kata-kata yang dibuat-buat, bukan. Karena kita tahu persis. Kita tahu persis. Pernah bareng dalam satu majelis, dalam satu kajian, pernah bareng dengan beliau. Dan bagaimana ketika melihat orang. Kemudian orang yang tadinya biasa-biasa, bagaimana dia semangat dan sebagainya. Baik di organisasi, baik di HMI atau di PII atau di GPI. Orang yang tadinya diam-diam bisa jadi semangatnya muncul. Gitulah. Makanya dia itu cocok untuk menjadi bina urijal. Dan hari ini belum ada pengganti dalam kerangka mengkader orang yang
yang sepadan dengan iya. dia. Makanya wajarlah dalam hal itu dia bisa dikategorikan dalam hal bina urijal dia sebagai guru besar. Betul ya, dalam hal bina urijal itu sebagai guru besar itu. Luar biasa. Dan itu sedikit-sedikit saya tiru. Sedikit-sedikit saya gunakan, saya praktekkan di anak-anak santri. Itu apa yang dia jadi alhamdulillah lah. Beberapa kali banyak bertemu dengan dia dalam satu forum dan sebagainya. Kita mengkaji kepada dia. Kita serap berbagai ilmu yang bisa kita terapkan. Dan itu alhamdulillah. Kita bertahap sedikit-sedikit untuk memberikan. Nah kalau sekarang karena dia sudah tidak ada, mungkin saya juga kepada anak-anak itu dalam kerangka bina urijalnya akan kategorikan all out lah. Kalau kemarin itu agak ini, saya tuh nggak terlalu pol. Kenapa? Masih ada guru besar. Tapi kalau sekarang insya Allah saya untuk anak-anak itu akan bisa lebih ini. Karena nggak ada lagi guru besar kan. Jadi paling tidak kita harus bisa memposisikan, bisa menggantikan. Minimalnya ada beberapa persen dalam konteks bina urijalnya ada kesamaan. Itulah. Dalam konteks bina urijalnya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita masuk kepada makalah yang ke-14 ya. 14. Makalah yang ke-14 ini yang menyampaikannya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kita paham bahwa Anas bin Malik itu adalah termasuk khadimur Rasul. Khadimur Rasulillah SAW. Dia membantu Rasul menjadi ajudan Rasul selama kurang lebih 8 apa 10 tahun lah. Sampai dia dinikahkan oleh Rasul. Anas bin Malik itu. Dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Karena memang kehidupan sehari-hari di situ. Jadi ajudan Rasul. Makanya Anas bin Malik itu setelah dinikahkan dia diangkat menjadi sebuah gubernur. Menjabat sebagai gubernur Anas bin Malik itu setelah dinikahkan oleh Rasul. Nah ini juga strategi Rasul ini banyak ditiru di Indonesia juga. Banyak ajudan-ajudan presiden, baik itu dari kalangan kepolisian ataupun dari kalangan TNI, itu dia dipromosikan memiliki jabatan-jabatan penting. Beres jadi ajudan presiden itu ada yang jadi Kapolda. Beres jadi Kapolda kemudian ada yang jadi Kapolri. Atau di jabatan TNI misalkan ada yang jadi Pangdam, beres itu ada yang jadi Kasat, kemudian jadi Panglima. Itu ditiru. Nah Anas bin Malik itu dulu ajudan Rasul. Dari mulai A sampai Z kebutuhan Rasul itu disiapkan oleh Anas bin Malik. Nah baik dari air minum ataupun air wudhu, pakaian dan sebagainya itu Anas bin Malik. Nah akhirnya setelah Anas bin Malik itu dikadar oleh Rasulullah SAW dan itu sudah memadai, akhirnya Anas bin Malik dinikahkan, setelah itu diposisikan sebagai gubernur. Itu Anas bin Malik. Nah kemudian Anas bin Malik menyampaikan begini, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asyri kalimatin. Sebetulnya ini sering kita mendengar cuplikan-cuplikannya, tapi kita tidak tahu ini siapa yang menyampaikan. Dan ternyata dalam kitab ini bahwa ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, innal ardo tunadi kulla yaumin. Innal ardo sesungguhnya bumi yang kita injak. Tunadi kulla yaumin. Tunadi itu dia menyeru, ngagero ya, menyeru kulla yaumin setiap hari kepada semua makhluk, paling pokok kepada manusia. Jadi bumi yang kita injak itu tiap hari itu dia menyeru kepada seluruh manusia bi asyri kalimatin, dengan 10 kalimat. Jadi tiap hari bumi itu menyeru kepada manusia itu dengan 10 kalimat. Apa saja yang 10 kalimat itu? Pertama, bumi itu menyampaikannya begini, yabna Adam, wahai anak Adam. Yabna Adam, wahai anak Adam. Tas'a,
engkau berjalan. Dalam bahasa Sunda tas'a anjeun lempang. Gitu, berjalan. Ala dohri, di atas punggungku. Di atas punggung. Saur bumi teh ya. Saur bumi teh. Yang orang ayeuna kan jalan di atas bumi. Ya teh disebat tata dina tonggong bumi. Dina punggung Oh, bumi. ada beuteung bumi mah eta teh dihanap. Ah, gitu. Dina punggung bumi. Kata bumi itu gitu. Engkau berjalan di atas pundakku. Oh, iya ada perut bumi. Nah, gitu. Kan, tadi mangga. Ah, Sok, engke ku abi disarengan. Tos beres. iya enggak perlu disetrika, saya kedua. Tiris ngomong motor. Iya, dia beres kan. Di Beres kan. di paling Nyantai, itu nyantai, cekat kan. balong paling itu cekat ayam, Nyantai kan. cekat ayam. Sok nyantai kan. Alajo. Ya. Nah, setelah itu, setelah kata bumi itu, engkau berjalan di atas punggungku. Wa masiruka fi batni. Tapi harus ingat kata bumi itu, wa masiruka. Masiruka itu tempat kembalinya engkau. Tempat kembalinya engkau fi batni, ada dalam perutku. Ada dalam perutku. Tempat kembalinya engkau ada dalam perutku. Gitu ya. Jadi kata bumi itu, Anda berjalan di atas bumi ini. Tas'a. Makanya kalimat tas'a itu berjalannya itu dengan kriteria sedikit sombong gitu ya. Kalimatnya tas'a itu gitu. Jadi ada dalam berjalannya itu kehidupan di muka buminya itu dengan kategori sedikit sombong. Nah, gitu. Nah, kata bumi itu ya udah Adam, tas'a ala dohri wa masiru kapibatu. Engkau berjalan di atas punggungku, tapi ingat. Wa masiru kapibatni, tempat kembalinya engkau ada dalam perutku. Itu ya. Artinya bahwa di sini menyampaikan Anas bin Malik itu jangan gegabah. Anda berjalan di atas punggungku, jangan gegabah, karena nanti Anda akan pulang itu di atas perutku, di dalam perutku. Nah, makanya kieunya Mang Gus kieu. Ternyata kemuliaan orang itu bukan dilihat dari jasad, bukan dilihat dari dohir. Mana buktinya? Sehebat apapun orang, baik itu kategori ulama, baik kategori presiden, ketika meninggal diinjak tak? Iya, benar ya Allah. Diinjak sama tukang ngubur. Sok, ayo nama. Eueuh kamu dengan eueuh wani meninjak coy urang. Oh gitu. Kak. Kecuali Mang Gus. Saking, iya, saking Itu di sudah- tanah itu kan, mau tidak mau kan itu diinjak tanah itu. saking sudah kalau Siapapun orang yang meninggal, presiden sekalipun diinjak tetap. Nah itu membuktikan bahwa jasad itu, dohir itu nggak ada apa-apanya. Yang menjadi apa-apa adalah ruh, batin. Yang menjadi apa-apa itu batin. Makanya orang lebih banyak menghiasi casing diri, tapi batin tidak dihias. Ini kesalahan manusia. Makanya bumi ini mengingatkan kepada kita dalam hal ini. 10 kalimat bumi tiap hari menyeru kepada manusia. Kata bumi yang pertama dikatakan, tas'a ala dohri. Hei anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku. Itu konteksnya dohir. Dohir konteksnya. Tapi ingat, wa masiru kafibatni. Engkau akan kembali itu ke dalam perutku. Nah, ketika kembali ke dalam perut, maksudnya itu alam kubur. Di alam kubur itu bukan jasad yang ditilai, tetapi pekerjaan amal ruh kita. Makanya kan seringkali kita menyampaikan ada siraman rohani, ada siraman jasmani. Siraman rohani ya kajian seperti ini, itu siraman rohani. Nah, siraman jasmaninya nanti beres kajian kita makan bareng. Itu siraman jasmani gitu. Itu siraman jasmani. Nah, kalau siraman rohani ini kayak gini kajian ini. Makanya di sini ketika kita kajian itu alhamdulillah
rohaninya kita disiram, jasmaninya pun kita disiram kan gitu. Jadi komplit lah, paket komplit gitu ya. Nah, ini yang pertama. Makanya hidup di alam dunia itu yang paling kita harus tinggi itu nggak ada lagi kecuali mahabbah. Mahabbah. Kita mencatat beberapa satu teori yang dikatakan sebagai marhalatu marohilu tapauli bisyahadataini. Karena kita sebagai umat Islam, kita ada satu satu skema ya, dikatakan marohilu tapauli bisyahadataini. Interaksi, tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Ini penting. Bagaimana tahapan interaksi kita dengan dua kalimat syahadat? Tahapan interaksi kita dengan dua kalimat syahadat yang paling inti, yang paling penting itu adalah mahabbah. Rasa kecintaan kita. Cinta kita kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kalau sedikit saja rasa cinta kita berkurang, itu interaksi dengan dua kalimat syahadatnya perlu dikaji ulang, perlu direvisi. Makanya kenapa umat Islam itu selalu di dunia ini kendor, selalu katakan, seringkali disebutkan kalah, umat Islam itu kalah. Karena interaksi dengan dua kalimat syahadatnya juga mengurang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang Haji. Di dia Kang Haji, di dia. Terus dia ganti lah. Oh. Gitu lah. Nah, interaksi dengan dua kalimat syahadatnya ya. Jadi marohilu tapauli bisyahadataini. Karena bumi tadi menyampaikan bahwa Anda berjalan di atas punggungku, tapi ingat bahwa Anda itu akan masuk di dalam perutku, akan pulang ke dalam perutku. Mun bahasa Sunda mah mulih kajati, pulang ka asal. Mulih kajati karena jati diri orang, jasad orang tina naon? Tina taneuh. Mulang ke asal orang tina taneuh. Jati diri orang di mana? Di surga. Ya, jati diri orang di mana? Di surga. Karena Nabi Adam berawal di mana? Di surga. Maka mulih ka jati, mulih karena jati diri orang. Jati diri orang di surga. Orang rohani bakal balik ke mana? Ke surga. Jasmani balik ke mana? Ke asal. Karena asal orang dibuat dari tanah, minturo. Dalam bahasa Sunda. Itu filosofi Sundanya. Mulih ka jati, mulang ke asal. Aya nu ngaheureukeun mulih ka jati cenah mulang ka ini hiang. Itu dalam bahasa Sunda. Jadi interaksi kita dengan dua kalimat syahadat itu yang paling pokok pertama mahabbah. Ketika kita muncul mahabbah yang all out mahabbahnya, bukan hanya sekadar mahabbah, maka kita akan muncul kerelaan, ridho, rela. Makanya kita seringkali membaca raditu billahi robba wabil islam midina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Jadi tahapan paling puncak itu mahabbah. Setelah itu ketika mahabbah ada dalam hati, maka akan muncul ridho. Ridho itu kerelaan. Sugema cek bahasa Sunda nama. Ridho sugema. Sugema kenapa? Pertama bilahi. Bilahi itu bukan hanya sekadar kita bertuhan kepada Allah, bukan hanya sekadar itu. Bilahi itu adalah kita rela dihukumi dengan hukum Allah. Kita rela hidup dalam sistem Allah. Itu. Makanya ini ketika membaca umat Islam itu banyak yang tidak rela dengan hukum Allah. Banyak yang tidak rela dengan sistem Allah. Kalau istilah Adi Hidayat itu, orang banyak yang tidak rela dengan kurikulum Allah. Al-Quran itu kurikulum Allah. Tapi banyak orang yang tidak rela menggunakan kurikulum Allah, malah menggunakan kurikulum merdeka. Gitu. Kalau istilah pendidikan ya kan, gitu. Dalam skup konteks pendidikan ya Tama, bukan dalam soal kehidupan. Nah itu yang pertama itu bahwa kita raditu billah. Raditu billah itu ridho di hukum Allah. Urang ridho pasrah ka saha? Ka Allah. Ridho ibadah ka saha? Ka Allah. Sehingga kita tidak ridho dengan selain Allah.
Kita tidak ridho dengan selain Allah. Kenapa? Karena dalam 2 kalimat syahadat itu ada la ilaha. Itu kalimatnya nafi, meniadakan. Maka setelah nafi meniadakan muncul isbat illallah. Itu isbat. Isbat itu ketetapan atau menetapkan. Tapi juga harus diingat ketika membaca la ilaha, Allah tidak ada dalam la ilaha itu, nggak ada. La ilaha itu bukan kepada Allah. La ilaha itu kan tiada Tuhan. Jangan sampai ketika kita menyebutkan tiada Tuhan, Allah pun tidak ada, jangan sampai gitu. Maksudnya selain Allah itu bukan Tuhan. Jadi ketika kalimat la ilaha itu tidak ada Tuhan itu maksudnya selain Allah bukan Tuhan. Uang bukan Tuhan, jabatan bukan Tuhan, kekayaan bukan Tuhan, makhluk bukan Tuhan, istri bukan Tuhan, bukan. Kan banyak suami yang takut sama istri, seakan-akan istri itu dijadikan Tuhan. Seakan-akan begitu. Ka'annama gitu, ka'annama seakan-akan kan gitu. Nah, itu makhluk itu bukan Tuhan, makanya la ilaha. Di situ. Itu kalimatnya nafi. Setelah itu siapa? Tuhan kita itu siapa? Baru ada isbat, ketetapan dari Allah. Illallah. Hanya Allah Tuhan kita. Nah, maka di situ kita mahabbah kepada Allah. Ketika mahabbah kepada Allah sebagai puncaknya, maka turun di situ ada kerelaan, ada keridoan, ada kesemangatan, semangat dengan hukum Allah. Kita rela dengan hukum Allah, kita rela menyembah kepada Allah karena itu perintah Allah. Maka raditu billah. Kemudian setelah itu wabil islami dina. Nah ini tentang wabil islami dina, maka kita ridho, rela dan semangat. Islam itu dijadikan sebagai pola hidup, sebagai pedoman hidup, manhaj. Itu Islam itu. Banyak orang yang tidak mau kan dengan hukum Islam, dengan aturan Islam banyak. Dengan sistem Islam, orang Islam banyak yang tidak mau dengan sistem Islam. Kalau dikatakan Islam sebagai sebuah sistem. Gitu, banyak kok. Makanya Masya Allah, Kang, maca dina awal surah Al-Qur'an, dina surah Luqman. Ada kalimat muhsinin. Siapa yang termasuk muhsinin itu? Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakah. Terus kan itu nanti wabil akhirati hum yuqinun. Nah, wabil akhirati hum yuqinun. Kalimat alladzina yuqimuna sholata itu termasuk ayat atau disebut bayan bil ayat, penjelasan terhadap kalimat sebelumnya yaitu muhsinin. Siapa yang disebut muhsinin? Orang yang berbuat baik itu, yang kategori orang berbuat baik, kategori orang soleh itu siapa? Dijelaskan dengan ayat berikutnya. Alladzina yuqimuna sholat. Orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Bahasana bukan ya'maluna, tapi yuqimuna sholat. Menegakkan sholat. Kalau menegakkan sholat itu kan ada tatahar, cek bahasa orang mah kieu. Urang rek ngabangun iman. Aya tatahar heula. Tanahna, ukuranana, bahan-bahanna. Ta urang ge rek sholat teh kan kudu tatahar. Aya syarat-syaratna. Tinggal heula pakaian bisi aya anu najis. Ya, lihat dulu pakaian takut ada yang najis atau pakaian takut ada yang bolong sehingga kelihatan orang gitu. Kemudian sebelum sholat itu kan wudhu dulu, bersih dulu dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Itu harus disucikan dulu badan kita itu. Itu kan termasuk persiapan dalam kerangka menegakkan sholat gitu. Setelah kita diketahui bahwa badan kita, pakaian kita, semuanya udah suci, baru kita mulai melaksanakan sholat. Makanya bahasanya bukan ya'maluna sholat, tetapi yuqimunas sholat. Yang namanya menegakkan seperti itu. Kita hidup di dunia ini sedang menegakkan kiamat. Karena kita akan berakhir dengan kiamat dan kita akan masuk pada wilayah kiamat, nukhotusani, ketika kiamat. Bahkan ketika dalam alam kubur, hukum Allah itu tegak dengan semutlak-mutlaknya.
nggak ada yang bisa menolak hukum Allah. Ya. Itu. Nah, masalahnya bagi kita, bagaimana kita bisa menegakkan hukum Allah secara mutlak pada kehidupan kita hari ini. Dan itu bukan sulit, tetapi godaan, hambatan, ATHG-nya banyak. Baru saja kita ceramah disebut teroris, baru saja ini disebut ini, macam-macam lah. Itu di dunia wajar. Kenapa terjadinya seperti itu? Allah sengaja membuat seperti itu supaya kita pertama lebih meningkatkan, dan kedua itu Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Makanya kalau Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis kalau nggak salah ya, waktu itu kajian di mana ya, kita menyampaikan gini, oh ya kemarin sore habis sholat Jumat sore saya suka ada kajian kelas karyawan. Jumat sore itu udah hampir 4 tahun lebih ada karyawan itu. Kita membuka sebuah kajian tauhid tentang tabligh kan? Tabligh. Bahwa Rasul itu menabligkan ayat Al-Quran itu, dia tidak peduli apakah diterima atau tidak, no problem. Yang penting Rasul menyampaikan. Makanya Rasul itu menyampaikan Islam itu kayak perusahaan membuat iklan di TV. Mau diterima atau tidak, suka atau tidak suka, iklan terus saja berjalan. Iklan terus saja berjalan. Nah, kelemahan umat Islam itu tekaupan. FSMR. Itu kelemahan umat Islam. Sedikit digebrak aja udah diam. Merungkut, diam. Mestinya kayak iklan, mau diterima atau enggak, terus aja berjalan. Rasul kan menyampaikan soal masalah dia menerima atau tidak itu adalah hidayah dan taufik dari Allah. Bukan tugas Rasul mengimankan orang, bukan. Rasul hanya tugasnya menyampaikan. Nah, makanya di sini kita itu harus senantiasa mengiklankan, dalam konteks bahasa Arab mengsyiarkan. Syiar itu kan gitu, mengiklankan, mengsyiarkan Islam sebagai dinullah, Islam sebagai sistem kehidupan. Kita syiarkan terus. Ya tentunya dalam mensiarkannya harus pakai strategi. Gak boleh macam-macam, nanti takut dianggap atau misalkan wah ini mah mau membuat negara Islam, ini mah mau ini. Padahal kalau kita itu no problem dengan sebuah nama, mau disebut negara apa no problem, silakan. Yang paling penting itu kan hukum. Buat apa sebuah nama kalau hukum? Mun bahasa Kang Dede mah dia teh sudah kebon jati pakai plang, tapi jatina naon? Kan ribe. Tapi mending keneh jatina loba sanajan teu make plang kebon jati kan gitu. Buat apa sebuah nama? Yang penting hukum yang dilakukan. Tuh kalau istilah Kang Dede. Gitu kan. Nah, maka yang kedua kita harus rela dengan sistem Islam. Yang ketiga adalah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kita harus rela diberi contoh oleh Rasul, karena Rasul itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lifestyle hidup kita itu meniru Rasul. Surah kita itu meniru Rasul. Ketika Rasul di awal itu sebagai orang kaya raya, tapi menjelang akhir Rasul memilih kesederhanaan. Itu lifestyle Rasul. Berbeda dengan manusia hari ini. Justru menjelang meninggal malah kekayaan makin banyak. Semakin tua itu kekayaan makin banyak, pasirnya makin banyak, ya kan? Gulanya makin naon? Banyak. Minyaknya makin naon? Banyak kolesterol, minyak. Kalau dari sisi penyakit kan gitu. Bahkan bukan itu, kekayaannya juga makin banyak. Coba dicek. Orang, maaf sedikit nih. Haji Soleh, Haji Engkun, menjelang dia meninggal, berapa ribu bisna? Berapa ribu bisna? Tapi sebelumnya kita tahu sejarah Haji Soleh, ya, sebelum punya kekayaan, dia menjual apa? Menjual singkong dari Tasik ke mana? Cirebon, terus pulang pergi. Ti dia bawa singkong kan itu, ti itu bawa orang kan dia. Akhirnya jadilah
Budiman itu sebagai antar jemput orang. Gitu. Kan ceritanya sedikit ya. Allahumma gfir lahu. Ini Uwakhoer. Uwakhoer itu senantiasa ka santri-santri teh, maneh lamun boga sampel jual tuh ka Soleh. Nah, ku Haji Soleh teh misalkan diterima itu cuman 100 rupiah umpamana per kilo. Ai ka batur mah 110 rupiah per kilo. Heuh bae ka batur 110.000 ditarik 110 perak ditarimana sakilo ku batur, tapi maneh ulah ningali kitu cek ua geus we ka Soleh jual sanajan 100 perak sakilo. Artinya kita katakanlah bedana 10 rupiah. Ulah nepok itu sampai ka Soleh cenah jual. Uwakhoer kan gitu. Akhirnya dari jualan singkong kita jual ke mana? Ke Cirebon, terus semakin kaya membuat transportasi matak nu paling pertama nama Budiman teh Tasik Cirebon Cikampek gitu. Itu mobil kecil yang Ratu Haji Yoni dipegangna. Itu pertama. Dia membeli mobil bekas kemudian diperbaiki terus itu Haji Soleh sampailah memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu riwayat Haji Soleh. Itu orang ganti ngaran bela Soleh. Dari awal kan begitu, tapi menjelang akhir, menjelang wafat, dia kekayaan semakin banyak. Tapi kalau Rasul bukan begitu. Di awal punya kekayaan yang banyak, menjelang akhir yang dipilih adalah kesederhanaan. Itu perbedaan antara Rasul dengan kita. Itu ya, itu Rasul dengan kita. Nah, itu makanya nggak ada yang kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Kita harus rela mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW karena dalam Al-Quran pun lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kalau kita sudah memiliki 3 poin yang tadi, kita rela dengan hukum Allah, kita rela dengan sistem Islam, bahwa kita rela meniru dan mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, maka di situ akan terjadi sibgoh. Sibgoh teh celupan ke stempel. Akan terjadi stempel dari Allah. Mun bahasa urang manaonnya dina istilah ieu mah perusahaan hak paten. Itu akan ada hak paten sibgoh. Nah, ketika kita sudah memiliki 3 ya tadi ya, ridho dengan Allah, ridho dengan Islam, ridho dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan hak paten kepada kita. Apa yang akan dihak patenkan oleh Allah? 3 persoalan. Pertama adalah kolban. Hati itu akan mendapat sibgoh. Apa sibgoh? Hak paten dalam hati. Hak paten dalam hati itu pertama i'tiqodan. Kita akan memilih i'tiqod. Akidatun sohihatun. Akidah yang sohih. Akidah salimah. Akidah yang selamat. Itu pertama. Dalam hati itu akan muncul akidah yang salimah, yang selamat. Kemudian dalam hati pun akan terjadi niat. Kita akan punya niat. Niat menjadi orang yang senantiasa ridho dengan segala macam ketentuan dari Allah. Itu akan muncul. Itu dari kolban, dari hati. Maka dari hati akan muncul itu i'tiqodan, saliman, i'tiqodan, sokihat. Atau akidah, sokihat, akidah, saliman. Nah kemudian karena dalam diri manusia itu ada 3 persoalan. Pertama hati, kedua akal, ketiga jasad. Nah yang hati tadi udah akan muncul i'tiqad yang baik dan akan muncul selalu niat yang baik. Setelah itu kita lihat dari sisi akal. Maka dari sisi akal akan muncul fikroh, pemikiran ya, akan muncul pemikiran yang senantiasa bagaimana kita melaksanakan tasdiqatul amri, membenarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu akan muncul dalam pemikiran kita itu. Sehingga pemikiran kita itu setiap langkah itu bagaimana tercermin dengan terkoneksi dengan aturan Allah, dengan Islam. Terkoneksi dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Itu dari segi langkah kita, kehidupan kita. Nah kemudian setelah itu, setelah kita muncul dari pemikiran kita, dari akal ya, pemikiran karena pemikiran itu muncul dari akal. Kemudian akan muncul manhaj. Manhaj itu senantiasa disebut konsep ataupun pedoman. Manhaj.
itu muncul manhaj. Kita itu akan senantiasa manhaj kita, konsep kita itu akan terkonsentrasi dengan 3 poin. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pikiran kita, konsep kita tidak akan keluar dari itu. Itu akal kita akan tercelup, akan tersibgoh, akan disetempel oleh Allah, sehingga pikiran kita itu tidak akan keluar dari 3 poin tadi. Kemudian setelah akal itu baru jasad. Kalau jasad itu adalah tentang implementasi. Jasad itu maka yang muncul amalan. Kita sholat di masjid, jasad kita Allahu Akbar, ruh kita juga ikut sholat, jasad kita ikut sholat. Nah, jasad itu adalah untuk mengimplementasikan daripada inti sholat. Karena kita nggak bisa melaksanakan inti sholat tanpa diberikan contoh bagaimana jasad melakukan sholat. Itu kita bisa mengimplementasikan makna sholat itu manakala kita tahu bagaimana jasad melaksanakan sholat. Makanya jasad itu melaksanakan sholat disuruh oleh Allah itu per hari 5 kali. Dan ada yang sunah-sunahnya. Maaf, dalam kajian usul fikih, dalam kajian tauhid, yang sunah kita kerjakan adalah wajib dikerjakan oleh Rasul. Oleh Rasul itu sunnah, wajib. Contoh ya, sholat duha. Bagi kita sunat kan, sholat duha. Rasul mah ngalaksanakan sholat duha, wajib ke Rasul. Tapi buat kita adalah sunnah. Itu. Kenapa bagi Rasul itu menjadi wajib? Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat duha karena Rasul adalah sebagai suri tauladan. Lamun Rasul belang betong ngalaksanakan sholat duha, kok mau urang, moal. Itu logikana. Maka sholat sunat itu bagi Rasul itu dihukuman wajib ke Rasul. Ke urang sunat sote ke Rasul nggak jadi naon, wajib. Itu logikanya di situ. Nah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah bagi Rasul itu wajib. Bagi kita adalah sunnah. Nah, contoh kenapa dalam Ramadan Rasul tidak berani setelah 2 kali melakukan, setelah itu dia tidak berani sholat malam Ramadan di masjid, tapi di rumah. Kenapa? Takut dianggap wajib. Buat pribadi Rasul wajib, tapi dia nggak berani mengatakan kepada umat bahwa itu wajib karena takut dianggap wajib. Rasul di rumah. Istihad Sayyidina Umar saja ketika di masjid itu kita berkumpul melakukan sholat yang seringkali disebutkan sebagai taraweh. Itu istihad Sayyidina Umar. Itu Rasul tidak memberikan serta merta. Kenapa? Karena takut dianggap wajib. Tapi buat pribadi Rasul adalah wajib. Nah itu. Jadi amalan jasad kita itu adalah mengimplementasikan daripada hati, daripada akal yang berhubungan dengan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian ketika kita beramal maka ada tanfid. Tanfid itu sebagai pelaksana. Tanfid itu tanfidiyah supaya gading dina organisasi tanfidiyah. Nah, badan di NU ada tanfidiyah. Eksekutif. Itu sebagai pelaksana. Maka jasad kita lah yang sebagai pelaksana. Pelaksana dalam mahabbah kepada Allah, pelaksana dalam mahabbah kepada Islam, pelaksana dalam mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya mahabbah itu puncak tertinggi. Itu. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai tahapan interaksi kita dengan 2 kalimat syahadat. Makanya ketika orang mengatakan 2 kalimat syahadat, tapi orang tersebut tidak ada mahabbah kepada Allah, tidak ada mahabbah kepada Islam, tidak ada mahabbah kepada Nabi SAW, maka 2 kalimat syahadatnya itu harus dipertegas kembali. Mungkin dia tidak tahu isi 2 kalimat syahadat. Padahal 2 kalimat syahadat itu termasuk salah satunya adalah asasul inkilab. Ya, 2 kalimat syahadat itu termasuk daripada bagian asasul inkilab. Asasul inkilab itu adalah dasar-dasar perubahan. Asasul inkilab, dasar-dasar perubahan. Kita hidup di dunia kan diberi tugas untuk merubah. Merubah dari yang salah menjadi benar. Merubah dari yang batal menjadi
hak, menuju kepada hak. Itu kan asasul inkilabnya apa? 2 kalimat syahadat. Nah, maka ketika orang tidak bisa merubah dirinya dari yang salah kepada yang benar, tetap aja duduk di yang salah, tidak bisa berubah kepada yang benar, itu harus dikaji ulang tentang 2 kalimat syahadatnya. Karena 2 kalimat syahadat di samping asasul inkilab adalah 2 kalimat syahadat itu termasuk intisari ajaran Islam. Aduh gua orang pas ngagibah teh kudu sahadat deui betul. Itu intisari ajaran Islam. Mana intisari ajaran Islamnya? Pertama, la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu konsep Islam. Itu ajaran Islam di situ. Nah, kita tidak akan bisa melaksanakan ajaran Islam itu kalau tidak ada contoh. Maka ada yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tahu sholat begini karena dicontohkan oleh Rasul. Kita tahu berjuang itu seperti ini karena dicontohkan oleh Rasul. Makanya 2 kalimat syahadat itu adalah intisari ajaran Islam. Nah, ketika orang kendor di ajaran Islam, nah, maka harus diperkuat lagi kajian tentang 2 kalimat syahadat. Nah, itu maka tahapan-tahapan itu, tahapan-tahapan interaksi dengan 2 kalimat syahadat itu yang paling puncaknya itu adalah mahabbah. Nah, berkaitan dengan yang tadi, makanya wajar kalau bumi kembali kepada tadi riwayat Anas bin Malik. Makanya wajar kalau bumi menyampaikan engkau berjalan di atas punggungku, tapi ingat bahwa engkau itu akan kembali kepada perutku. Nah, bagaimana kita supaya selamat dalam perut bumi? Yang tadi interaksi kita dengan 2 kalimat syahadat yang harus benar. Itu interaksi dengan 2 kalimat syahadat yang harus benar. Supaya kita selamat dalam perut bumi. Nah, tetapi orang senantiasa merasionalkan perut bumi. Di perut bumi itu ada api dan sebagainya. Digali kan ku jalma ayeuna mah naon? Nepi ka muncul batu bara, muncul gas, muncul minyak tanah. Akhirnya mereka tidak iman kepada akhirat. Karena yang dikatakan dalam Quran itu ada api dan sebagainya di bawah itu, dia keluarkan tuh lain neraka cenah gas. Nah, itu tuh cenah emas, tuh iya. Nah, bagi orang yang oleh Allah ditutup hatinya sehingga tidak bisa menerima hidayah dari Allah, dia akan merasionalkan hidup di dunia hanya dengan kasat mata, dengan hisi. Jauh dari iman. Nah, sementara kita adalah dua-duanya. Kalau kita itu yang lebih pokok, kita harus beriman. Itu ya. Iman itu misalkan iman kepada alam kubur, iman kepada alam akhirat. Itu kan belum kita kerjakan karena waktunya juga belum kita masuk ke arah itu. Masih kena hidup di alam dunia. Nah, rasionalitasnya dalam bumi memang iya dilakukan. Ketika digali ke bawah tanah, ada emas, ada minyak tanah, ada gas dan sebagainya. Dan itu kita sampaikan bahwa hal itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Tetapi yang lebih penting adalah tentang iman kita. Nah itu, maka wajarlah kalau bumi itu selalu berteriak-teriak 10 kali dalam 1 hari kepada umat manusia itu, yaitu bahwa ya ibna Adam tas'a ala dohri wa masiru kafibatni. Kemudian yang kedua, kata Anas bin Malik, bumi itu berteriak-teriak yang keduanya adalah wataksi ala dohri. Wataksi ala dohri, engkau maksiat terhadap Allah. Ala dohri, di atas punggungku. Wataksi ala dohri, engkau berbuat maksiat kepada Allah di atas punggungku. Watu adibu fi batni. Ingat, watu adibu fi batni. Aku akan menghukumi engkau dalam perutku. Gitu. Ya, itu karena terido. Perut bumi itu terido dengan sikap manusia yang tidak mahabbah tadi. Interaksi dengan 2 kalimat syahadatnya salah. Gitu. Makanya dalam yang kedua ini kata Anas bin Malik, bumi itu mengatakan watasi ala dori. Engkau maksiat di atas punggungku. Sok aina di muka bumi
jelema maksiat nyeun ieu aya pik hiji pik 2 pik 3 pik 4 terus di mana-mana dibikin di situ dijadikan tempat banyaklah tempat macam-macam umpamana mereka berbuat maksiat tapi ingat kata bumi itu watu adibu fi batni engkau akan disiksa dalam perutku itu nya di dalam perut kayak bakal disiksa di jero tanah dalam arti dalam alam kubur gitu makanya supaya kita selamat dalam alam kubur tadi interaksi dengan 2 kalimat syahadatnya itu harus jelas interaksi dengan 2 kalimat syahadat yang tadi di awal kita sampaikan itu harus jelas dengan interaksi dengan 2 kalimat syahadat dan hari ini manusia banyak yang tidak paham dengan 2 kalimat syahadat hanya tahu membacanya saja tetapi isi kandungannya tidak itu yang kategori hari ini umat hari ini kemudian watad haku ala dohri yang ketiga ini watad haku ala dohri watad haku ala dohri ini yang ketiga watad haku ala dohri engkau tertawa di atas punggungku tertawa dengan berbagai macam dengan keenakan dengan segala macam dan lain sebagainya tertawa-tawa berbahak-bahak dalam arti bersenang-senang di alam dunia gitu ya itu di atas suara nah watad haku ala dohri tetapi ingat watabki fi batni engkau akan menangis di dalam perutku engkau akan menangis di dalam perutku. Nah, ketika engkau berbahak-bahak, ketika engkau tertawa di muka bumi, dalam punggungku kata bumi, tapi ingat, engkau akan menangis di dalam perutku. Itu kata bumi, engkau akan menangis di dalam perutku. Nah, ini yang menjadi itu. Kenapa mereka bisa berbahak-bahak, tertawa-tawa, bersenang-senang di muka bumi? Nah, yang ketiga adalah watad haku ala dohri. Engkau tertawa, engkau berbahak